di ayat kita mulai ayat 8 sampai ayat 10 ini surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di ayat ke-8 ini dinamika dakwah Rasulullah dan respon dari umat itu memang ya macam-macam. Artinya respon umat itu ada yang kemudian langsung beriman, ada yang mencak-mencak marah-marah, kayak yang beberapa waktu lalu yang kita kaji itu, di mana surat Al-Lahab itu menceritakan bagaimana respon Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mereka lalu menyampaikan hal-hal tentang akhirat, tentang apa, maka orang-orang seperti Abu Lahab itu langsung responnya, hanya karena ngomong kayak gitu, nggak jelas gitu, kamu mengumpulkan kami ini Muhammad, itu marah-marah begitu. Ada juga yang kemudian beriman langsung, percaya gitu ya. Di antara paman-paman Rasulullah, Abu Lahab itu kan termasuk masih pamannya Rasulullah itu. Nah, tapi ada juga pamannya Rasulullah seperti Hamzah yang langsung beriman. Tapi ada juga yang tengah-tengahan kayak gini nih. Orang-orang yang sebagian manusia itu mengatakan mereka beriman. Beriman terhadap Allah, beriman terhadap Rasul gitu. Tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka hanya mengatakan itu untuk ngolok-ngolok, untuk menipu Rasulullah, untuk menipu agar apa ya, ya pokoknya untuk mengolok-olok Rasulullah lah dan para sahabatnya. Nah, mereka merasa bahwa mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu, tapi di mata Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sebenarnya berusaha menipu Allah dan Rasulnya, padahal sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kalimat-kalimat bahwa orang-orang yang mengaku beriman, padahal mereka sebenarnya tidak beriman, itu banyak ya, banyak. Baik disengaja karena ngomong asal nyelemong, kalau orang Jawa bilang nelemong, maupun ngomong ya karena sebenarnya dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan iman itu. Dia mungkin sudah merasa beriman, tapi sebenarnya dia dalam catatan Allah belum beriman. Nah, kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri sekarang ini, jangan-jangan kita juga termasuk yang seperti itu gitu ya. Ini apa ya, dulur-dulur ya, sampean selalu tak ajak refleksi ke diri masing-masing, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya. Artinya refleksi ke kita gitu loh. Meskipun itu kejadiannya orang-orang zaman Nabi dulu, 1500 tahun yang lalu, kebiasaan ngaji itu kan begitu. Kebiasaan ngaji itu hanya menjadikan ayat itu sebagai sejarah. Iya, hanya menjadikan ayat itu sebagai apa? Sejarah. Sejarah yang kemudian ya berhenti di masa lalu. Kalau Abu Lahab, ya sudah Abu Lahab yang kafir gitu kan. Kalau kayak gini, ada orang-orang yang menipu dirinya sendiri, mengatakan dia beriman padahal prakteknya belum, itu ya hanya dijadikan, ya wis zaman biyen. Tapi di kajian ini, saya minta ajak untuk merefleksikan kepada diri kita. Quran itu sebagai kaca itu. Nah, kalau di situ ada orang-orang yang menyatakan bahwa beriman, padahal di mata Allah belum beriman, kira-kira di zaman sekarang ada nggak pertanyaannya itu? Banyak, Gus. Gimana Mas ya? Banyak, Gus. Ayo, yang lain coba jawab. Ada nggak, pertanyaan simpel, ada nggak yang begitu? Ayo kita ngobrol. Tapi Mas Yok bilang ada. Yang lain coba. Nanti soalnya saya tanya alasannya apa. Coba. Ayo, monggo. Ada nggak yang begitu sekarang ini?
orang yang yukhadi'un Allah, orang yang mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir, padahal wa ma hum bimu'minin. Orang yang mengatakan bahwa dia beriman, padahal mereka belum beriman di mata Allah. Ada enggak di zaman sekarang? Loh, Mas Yo udah bilang ada. Yang lain, ayo. Ada, Gus. Oke, ada. Bu Sinul bilang. Yang lain, ayo. Saya pengen ada 3, 4, 5, 6 yang ngomong. Ayo. Ada, Gus. Oke, ada. Mas Yasin Lampung. Mas Yakub Jawa Tengah. Mas Muslim Mojokerto. Ada Mas Yasin? Oke, Sragen Jawa Tengah. Ini Kalimantan. Ngomong Ya, ada. Ada. Oke, sekarang jangan matikan dulu mikrofonnya, Pak Fakhrul. Alasannya apa dengan mengatakan ada? Lain di bibir, lain di hati, Gus. Kok bawa bibir? Gimana Pak Fakhrul? Pak Fakhrul. Gus. Saya katakan banyak tadi karena mereka itu bermuka dua. Saya nggak bilang berhati dua. Kalau berhati dua kan nggak kelihatan. Supaya dilihat oleh orang-orang yang sudah mengakui dan beriman itu, supaya dia berada di kelompok itu. Padahal sebenarnya hatinya masih bimbang dan ragu. Oke. Ya. Oke, makasih. Ada lagi? Ayo, alasannya kenapa mengatakan ada orang-orang di ayat 8 ini pada zaman sekarang? Monggo. Ya, tadi siapa? Enten Gus. Silakan. Alasannya apa? Setan yang menggoda pada zaman dulu masih hidup. Oke. Setan yang zaman dulu sekarang masih hidup. Apalagi? Ayo. Kita semangatkan ini dengan diskusi. Ayo. Gus, contohnya kan ada juga sebagian para artis yang dulunya non-muslim kafir, terus karena apa ya? Karena ikut-ikutan gitu, tren atau karena harta akhirnya ikut Islam, padahal terus akhirnya pisah balik lagi ke kafir. Dan juga ada sebagian yang bilang beriman, tapi sama sekali tidak percaya akhirat, cuma ya ikut-ikutan aja gitu, Gus. Izin, Gus. Ya, silakan. Mereka tahu ayat Allah, mereka membaca, mereka paham, tapi mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan di ayat-ayat itu. Barangkali itu termasuk kita sebagiannya. Oke, makasih. Ada lagi? Izin Gus. Silakan. Banyak perintah yang belum kita laksanakan. Adapun kita melaksanakan hanya milih-milih yang ringan dan sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima kasih. Ada lagi? Gus. Oke, Bu Dia, silakan. Tidak konsisten dengan yang dia pelajari dan dengan pembelajarannya. Oke. Sekarang kalau tadi pertanyaan saya adalah, adakah zaman sekarang, kemudian udah jawab. Alasannya kemudian udah jawab. Sekarang saya kerucutkan lagi ya. Silahkan, ayo siap-siap tersinggung ini. Adakah di antara jamaah kajian ini yang terlibat dalam ayat 8 ini? Ayo. Ada, Gus. Ayo. Kalau tadi kan pertanyaannya untuk nyorot zaman ini. Sekarang kita nyorot diri kita sendiri. Ada nggak yang merasa ketembak ayat 8 surat Al-Baqarah ini? Gus. Ada, Gus. Ada tuh, saya sendiri masih belum konsisten. Nah, kan. Jadi fungsi kita ngaji itu untuk seperti ini gitu loh. Untuk seperti ini. Itulah kenapa ngaji itu menjadi obat hati.
Makanya dalam tombol ati iku ana 5 warnanane. Yang pertama, Pak, kaping pisan maca Quran sak manane. Itu karena memang Quran ini harus benar-benar dibaca beserta maknanya, beserta artinya. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar tahu apa makna dari ayat-ayat yang kita baca itu. Betul, ya. Sehingga kehendak untuk benar-benar membaca itu berbanding lurus terhadap perilaku yang harus kita mau rubah. Itu yang terpenting. Oke. Jadi supaya kita ini benar-benar bisa memahami ayat-ayat Allah itu menjadi sesuatu yang sifatnya nilai tambah. Ada nilai tambah yang kita praktekkan gitu ya. Kemudian selanjutnya dulur, di ayat ini ada sebenarnya ayat-ayat yang terkait dengan ini. Coba dibuka, yang sudah sering saya ajak, tapi tidak apa-apa kita buka. Kenapa? Kadang orang-orang yang pengakuan saja beriman, padahal mereka sebenarnya belum beriman. Misalnya, yuk kita buka di Quran surat yang biasanya itu Hujurat ayat 14. Sampun kepanggih. Di surat Al-Hujurat ayat 14. Sampun. Izin Gus. Di surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14 itu, surat Al-Hujurat itu disampaikan di sana orang-orang yang menyatakan kami telah beriman, Arab Badui itu ya. Arab Badui menyatakan bahwa kami telah beriman, padahal di mata Allah mereka belumlah beriman. Sudah ketemu? Monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu adzim. Ya, jadi di ayat itu jelas banget. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu merasa bahwa dia sudah beriman, padahal di mata Allah mereka belum. Mereka itu padahal ya, itu sudah ikut perang bersama Nabi. Kadang ya sudah ikut syahadat, sholat, puasa, sudah. Tapi kata Nabi mereka baru Islam, belum iman. Karena iman belum masuk ke hati mereka, kata Nabi. Nah, ini yang apa? Yang harusnya menjadi bahan refleksi untuk kita, supaya kita tidak sombong dengan perasaan keimanan kita, supaya kita benar-benar merasa bahwa tidak gampang. Saya tunjukkan lagi ada satu ayat dulu. Ya, satu ayat yang ayat itu juga berkaitan dengan keimanan. Coba dibuka di Quran surat Al-Ankabut
ayat kedua. Enggak. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Supaya apa? Kenapa kok sampai ada orang yang mengatakan saya beriman, tapi malah tidak diakui oleh Allah keimanan mereka. Padahal sudah ngomong saya beriman. Mending kayak misalnya Abu Lahab atau dan teman-temannya langsung ngomong saya kafir, saya ingkar, ini kafartu, itu jelas gitu. Tapi kalau sudah ngomong iman kok nggak diakui, ini ada apa? Nah, sebenarnya seperti apa standar-standar keimanan itu? Monggo dibuka di surat Al-Ankabut ayat 2. Sudah ketemu? Gus. Silakan. Nyalain mikrofonnya. Siapa tadi? Jakarta atau mana tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Shadaqallahul azim. Nah, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja? Loh, kalimatnya itu begitu saja, artinya zaman pikir hanya dengan begitu-begitu saja terus bisa ngomong amanah, ayyaqulu amanah, berkata saya telah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Berarti Allah itu ingin menguji hambanya ketika sampean dan saya itu daftar menjadi orang yang beriman. Tidak gampang. Status mukmin itu status elit, status khusus yang nanti di akhirat akan mendapat privilege, mendapat hak khusus dari Allah berupa syafaatnya Rasulullah, kemudian surga yang dibukakan dan sebagainya, mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah dan seterusnya. Artinya Allah ingin menegaskan dalam ayat-ayat tersebut, termasuk ayat ini, iman itu tidak hanya di lisan. Sekali lagi, iman itu tidak hanya di lisan. Saya percaya Allah, Tuhan saya. Saya percaya malaikat adalah malaikatnya Allah. Saya percaya Rasul, saya percaya kitab, saya percaya kiamat. Saya percaya takdir baik buruk. Tidak hanya di ucapan, ditegaskan tadi itu. Sudah pun di Al-Hujurat ayat 14 tadi, ada orang Badui yang mengatakan, saya beriman. Jelas langsung. Muhammad katakan sama mereka, mereka belum beriman, mereka baru Islam. Walakin qulu aslamna. Kenapa? Karena walamma yadkhulul iman fi qulubi. Karena iman belum masuk ke hati. Kenapa belum masuk? Ditegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira hanya dibiarkan begitu saja ngomong saya telah beriman, padahal belum diuji, berarti belum diuji. Berarti orang yang mau beriman harus mau diuji. Lah sekarang kebanyakan kita itu menghindari ujian. Kalau ada berat dikit, Gus. Ya toh. Nanti kalau diajak ngomong agak berat dikit, ngaji di situ itu berat tok. Kan gitu. Padahal itu jelas mengatakan begitu. Apa Mas Yo? Mau ngomong apa Yo? Nggih, Ayo ngomong. Apa? Nggih, Gus. Leres Gus niku. Lah terus piye? Ya harus beriman, Gus. Lah iya. Berarti siap diuji. Insya Allah, Gus. Maka ujiannya, ayo kita buka tuh. Ujiannya
ya, itu ada pada ayat surat Al-Baqarah ayat 214. Coba dibaca sama Al-Baqarah ayat 155. Monggo dibaca. Al-Baqarah ayat 214 dan Al-Baqarah ayat 155. Monggo. Masuk aja ya. Ayo, yang lain, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Siapa yang ngomong kapan pertolongan Allah datang? Siapa tadi Mas? Rasul dan orang-orang yang beriman. Rasul dan orang beriman. Berarti kenapa kira-kira kok sampai Rasul dan orang beriman mengatakan kapan pertolongan datang? Kira-kira karena apa? Ujian, Gus. Ujian yang gimana? Kok sampai nunggu pertolongan? Ya karena kemaratan, penderitaan. Ya itu ujian yang seperti apa itu? Berat. Loh, jadi di situ siapa pemilik surga? Allah. Lalu pemilik surga mengatakan apa tadi? Perlu diuji, Gus. Iya, kamu pikir begitu saja masuk surga. Lah sekarang itu surga itu diobral kayak gitu loh. Yang ngobral siapa? Pemilik surga? Manusia. Allah. Ayo. Jadi yang bikin berat itu bukan kita ini benar-benar sedang daftar masuk kelompok elit, kelompok VVIP. Loh. Jadi kalau ibarat atlet gitu, Saman dan saya ini diseleksi untuk masuk kelompok atlet olimpiade. Bukan hanya kelompok porseni tingkat kampung. Gitu loh. Karena hadiahnya bukan kipas angin merek Cina. Surga masih. Maka Allah menyatakan begitu. Urutannya itu tadi. Yo, Mas Markaban guyang-guyu. Urutannya itu tadi. Jadi kita belajar surat Al-Baqarah ayat 8. Orang-orang yang mengatakan saya telah beriman, tapi di mata Allah belum. Malah mereka menipu diri mereka sendiri. Lalu saya tanya, tahu sampean tadi, apakah ayat 8 surat Al-Baqarah ini ada di zaman sekarang? Sampean semua tadi jawab, ada Gus. Oke, saya tanya lagi, alasannya apa? Tadi antara ucapan dan perilaku dan sebagainya beda. Saya tanya lagi, adakah di 162 kamera yang sedang ikut Zoom ini yang terlibat dalam ayat ini? Ada Gus, saya. Maka saya ajak sampean untuk bicara bahwa ternyata iman itu butuh pembuktian. Maka sampean saya ajak untuk melihat anatominya terhubung pada arteri surat Al-Hujurat ayat 14, di mana ada orang Arab Badui yang mengatakan amanah. Faqalatil a'rabi amanah. Saya telah beriman. Tapi kata Allah, jangan. Katakan Muhammad kepada mereka, walakin qulu aslamna. Baru Islam. Karena apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubi. Karena iman belum masuk ke hati. Lah kenapa belum masuk? Sampeyan tak ajak lagi lihat hubungan ayatnya di surat Al-Ankabut ayat 2. Ternyata di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanah.
wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja enak ngomong kami telah beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Loh, berarti iman itu butuh bukti, butuh proof, butuh yang disebut ujian. Kan gitu Allah mengatakan. Itu Allah yang berfirman. Lalu kita lihat, apa ujiannya sih sebenarnya? Ternyata kita lihat geser lagi surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi sudah dibaca juga oleh Dulur Mas Jakarta tadi. Ternyata di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang keadaan seperti orang-orang yang dahulu yang telah beriman. Orang Rasul. Mereka itu masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzil. Mereka ditimpa oleh ba'sa wad-dharra wa zulzil, mulai peperangan, kemelaratan, goncangan-goncangan, ujian cobaan, dicaci maki, didiskriminasi dan lain sebagainya. Hatta yaqula rasul walladzina aman. Sampai saking beratnya ujian itu, sampai orang beriman dan Rasul menyatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka Allah memberikan semacam hiburan, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Tetapi sampean pikir dekat itu benar-benar dekat. Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintah menyampaikan bahwa sebentar lagi ada banjir, kalau nggak beriman, orang-orang pada apa toh Nuh kamu itu, inyek semua itu, diketawain sampai ketika bikin perahunya dipakai tempat BAB penuh. Ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada banjir, 10 tahun tidak ada banjir, 20 tahun tidak ada banjir, yang menghina udah mati. Tidak tahu. Ternyata baru 40 tahun yang disebut ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ternyata 40 tahun kemudian, lama. Nah, padahal kita ini kalau pas berdoa mau nunggu 40 tahun terkabul. Nah itu dulur. Lalu sampai kemudian ditekankan lagi, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 155. Coba dibuka lagi. Monggo dibuka. Al-Baqarah ayat 155. Yang nanti juga akan kita pelajari. Tapi saya tarik itu sebagai arahan dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita kunci depan dikatakan, kamu kalau daftar beriman, dan pasti kalimatnya itu, walanabluwannakum, sungguh pasti akan kami uji kalian wahai orang beriman, bisyai'im minal khauf, dari rasa takut. Takut apa? Takut dibenci orang, takut melarat, takut macam-macam itu. Takut nanti disingkirkan, nggak disapa. Nanti kalau saya melaksanakan ajaran Allah ini dengan sesungguhnya, gimana lingkungan saya, gimana kerjaan saya, dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu. Walju' dan kelaparan, takut miskin, takut nggak makan, takut segala macam. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta. Kadang ya diuji bangkrut, diuji macam-macam. Atau takut tadi kalau sedekah nanti duitnya habis apa segala macam. Wal anfus, dan dijauhi teman, dijauhi orang. Tapi kata Allah dikasih kunci terakhir. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira
kepada jamaah kajian tafsir ini yang sabar, yang mau dengar pedes-pedes gini, bahwa ada kabar gembira. Kalau mau sabar, insya Allah di dunia maupun di akhirat akan ditolong Allah. Seberat apapun akan dimudahkan, dikuatkan oleh Allah. Begitu dulu ya. Yukhadi'un Allah waladina amanu, tadi sebenarnya fi qulubihim maradun, ya. Mereka mengatakan bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah waladina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa menipu Allah dan orang beriman, Rasulnya, padahal mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak tahu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Apa? Karena mereka ada penyakit. Kalimat mereka ini saya balik lagi kepada kita tadi. Adakah mereka itu di zaman sekarang orang-orang yang hatinya ada penyakit? Saya tanya. Ada? Oke, ada? Ayo jawab. Adakah orang yang di dalam hatinya ada penyakit sekarang ini? Ada, Gus. Banyak. Insya Allah ada. Penyakit apa? Iri, dengki. Terus apa lagi, Mas Roto Bogor? Ya, Gus. Aku butuhnya. Oke. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kedustaan itu di masa lalu diperankan oleh kaum kafir Mekah. Terang-terangan dia mendustakan itu. Tidak mau. Muhammad, kamu itu ngomong apa sih? Kamu itu orang-orang yang takdzib, orang-orang yang bahkan dianggap penyihir. Kalau yang halus ya, wes jangan dengarkan Muhammad itu. In huwa illa asatirul awwalin. Itu hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Apa sih Quran itu? Mereka menghina begitu langsung. Nah, kalau sekarang kira-kira dalam bentuk apa kedustaan ini sehingga menimbulkan penyakit hati? Kalau kita lihat dan baca sabda Nabi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang umatnya adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasul? Adalah cinta harta dan takut mati. Dulur, adakah itu di jamaah kita ini? Wonten, Gus. Ada, Gus. Terus piye carane ngilangi? Monggo. Saiki sampean sing jawab, biasa lah kula sing jawab ta. Sekarang sampean yang jawab. Ayo. Gantian. Ngaji, Gus. Apa Mas ya? Harus ngaji, Gus. Ini ngaji terus, Gus. Oke, Mas Adi, ngaji terus. Apa lagi? Banyak istighfar, Gus. Banyak istighfar, apa lagi? Kalau sudah ngaji, harusnya mindset-nya berubah, Gus. Nah, setelah mindset berubah, ya, semoga penyakitnya hilang, Gus. Oke, berkurang. Penyakit. Salah satunya dengan menyumbang pembangunan MTS, Gus. Oh iya, ini ada 165 kamera. Dapat 1,6 miliar itu, kalau 10 jutaan itu. Ayo silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan tentang ayat-ayat ini tadi, monggo. Izin, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalbar nih, Gus. Dari Kalimantan Barat, kenapa? Kan manusia kalau dikembalikan pada posisi versi Nabi atau termasuk panduan kandungan Al-Quran, kebanyakan mereka itu begini. Jawabannya itu kebanyakan, Gus. Itu Nabi itu. Siapa kuat orang seperti kita, manusia awam itu disuruh kayak bagaimana dilakukan Nabi. Nggak mungkin bisa. Itu jawabannya. Oke. Itu, Gus. Oke, Pak Majika. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Dijawab itu aja 2214 tadi Al-Baqarah. Itu kan begitu. Itu kan mengatakan kepada orang yang bukan nabi, bukan rasul. Jadi kalimat amhasibtum, apakah kamu mengira, itu kepada bukan nabi, bukan rasul. Karena yang dijadikan contoh saat itu walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablum, karena belum datang kepadamu keadaan seperti orang terdahulu, yakni Nabi Rasul dan orang beriman. Mereka diuji ini itu. Berarti, wahai kamu yang bukan Nabi, bukan Rasul, kamu yang bukan orang dulu-dulu, kamu itu nggak bisa masuk surga kalau kamu belum mendapat ujian seperti orang dulu. Kan gitu ayat itu. Berarti kan bukan untuk Nabi Rasul. Satu. Yang kedua, Quran ini untuk siapa? Apakah untuk Nabi Rasul? Bukan. Untuk manusia. Quran ini disampaikan oleh Nabi Rasul. Justru Nabi Rasul sudah dijamin surga. Nabi Rasul sudah dijamin selamat. Quran ini, hadis ini, itu untuk kita. Yang bukan Nabi, bukan Rasul. Gitu. Dijawab gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, itu kan Nabi Rasul, itu kan zaman dulu. Quran nggak up to date sampai sekarang. Ya up to date dong. Berat. Enggak. Yang berat itu nafsu kita. Berat. Enggak. Karena kita belum dapat pertolongan Allah. Makanya itu ada ayat, orang yang belum mendapat pertolongan Allah, orang yang belum mendapat hidayah Allah, melaksanakan perintah Allah itu ka'annama yas'adu fis sama. Seperti naik ke atas langit beratnya. Makanya kita selalu 17 kali dalam sehari itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta tolong apa? Ya minta dikuatkan. Lalu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Biar apa? Enggak tersesat. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dulu. Siapa? Nabi Rasul. Berarti orang beriman dan Nabi Rasul itu namanya bukan hanya untuk sejarah atau di kaligrafi ditempel di dinding, tapi untuk kita napak tilasi. Iki siratal mustaqim, kelihatan tuh belok kanan belok kirinya. Berhenti di mana? Kalau masuk rumah pakai kaki kanan, keluar rumah pakai kaki kiri. Kalau tidur mirung ke kanan, pakai baju tangan kanan dulu, ngelepasnya tangan kiri. Kalau mau makan, tidak boleh dengan berdiri. Harus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Ya itu siratal mustaqim. Cara yang paling sederhana. Sudah kita lakukan? Belum. Lalu kita bilang, itu Nabi Rasul. Loh ya oprek. Cara yang paling gampang aja kadang kita ini. Sudah jelas hadisnya, makan tangan kanan. Loh gitu loh, kadang ada pertemuan para ustadz itu masih kadang pakai tangan kiri. Nanti kalau ditegur mesti nyari hadis lain. Ya kan? Jadi hal-hal yang paling sederhana siratal mustaqim itu. Tapi kadang kita enggan menapak tilasinya. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah semakin hari kita semakin mendekat kepada kebenaran itu dengan cara la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menahan biar nggak ngantuk kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Sampai ngantuk-ngantuk di depan Quran gitu ya. Mudah-mudahan ngantuknya itu barokah. Ya, orang ngantuk pada saat ngaji itu tetap dapat pahala. Ya kan? Seperti orang yang puasa ketika tidur, tidurnya pun dapat pahala itu. Oke. Mas Bayu tolong dijawil dulurnya itu ya, lagi ngantuk.
Alhamdulillah. Tetap barokah. Semakin semangat hari Senin ini. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Kuat. Amin. Ila akhirnya husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Barakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma tawafana al-bala wal wafa badal hastina min jinna syaitan min kufar. Rabbana najina wa bina asyabna. Rabbana wa la taj'alna Rabbana man afaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ta'ala nababa sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil wal akhi wal zawji wal dhurriyyati Rabbana afrig lana sabra wa sabir lana hasan wa kafirin tawfana muslimin. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Allahumma rahmna bil